Dita, NPM 234111011. Saya dari kelas Manajemen 23C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik, yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau panduan yang tidak lengkap yang akan menentukan kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan suatu yang baru. Atribut orang yang kreatif adalah terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan, melihat sesuatu dengan cara yang lebih biasa, kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas, independen dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak, memerlukan dan mengasumsikan otonomi, percaya diri, tidak menjadi subjek dari standar dan kendali kelompok, rela mengambil resiko yang diperhitungkan, gigih, sensitif terhadap permasalahan, lancar, kemampuan untuk menggenerik ide-ide yang banyak, fleksibel, keasliannya, responsif terhadap perasaan, terbuka terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi, bebas dari rasa takut dan gagal, berpikir dalam imajinasi, dan selektif. Memahami kreativitas akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat modul atau perangkat tentang kewirausahaan. Peran sentral dalam kewirausahaan adalah adanya kemampuan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, sebuah organisasi baru, pandangan baru tentang pasar, nilai-nilai corporate baru, proses manufaktur yang baru, produk-produk dan jasa baru, cara-cara baru dalam mengelola sesuatu, cara-cara baru dalam mengambil keputusan. Suryana menyatakan bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan personal dalam menghadapi peluang. Kreativitas merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi wirausaha yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnis dan kegiatan bisnis pada umumnya. Selanjutnya, inovasi. Larsen P. N. Lewis menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah kemampuannya berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan berubah-ubah. Pelanggan tidak selamanya akan mengonsumsi produk yang sama. Pelanggan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang disarankan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Untuk itulah diperlukannya adanya inovasi terus-menerus jika perusahaan akan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri dengan usahanya. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang disarankan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada, tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang belum melihat atau merasakannya. Perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bidang yang pertama, inovasi produk, barang, jasa, ide, dan tempat. Yang kedua, inovasi manajemen, yaitu proses kerja, proses produksi, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Dalam melakukan inovasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis peluang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang. Yang ketiga, sederhana dan terarah. Yang keempat, dimulai dari yang kecil, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan.
Selanjutnya, ciri-ciri pemikiran kreatif. Sifat-sifat pemikiran kreatif adalah yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, keaslian. Yang kelima, mau mengikuti perasaan. Yang keenam, bisa melihat pikiran bawah sadar. Yang keenam, mempunyai motivasi. Yang ketujuh, tidak ada lagi rasa takut gagal. Yang kedelapan, mampu berkonsentrasi. Yang kesembilan, mempunyai kemampuan memilih seseorang wirausaha yang memiliki selera kreativitas yang tinggi akan memberikan manfaat pada yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan inisiatif, meningkatkan penampilan, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keuntungan, dan menurut Rusdiana, wirausaha yang kreatif selalu mencari informasi bisnis melalui internet, televisi, dan surat kabar, serta majalah, jurnal, laporan-laporan, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wirausaha yang kreatif dalam mencari informasi untuk kemajuan usahanya. Yang pertama, informasi tentang kepribadian dan kemampuannya. Yang kedua, peluang pasar. Yang ketiga, peluang usaha yang menguntungkan. Yang keempat, pemasok barang. Yang kelima, kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. Yang keenam, persaingan dalam dunia bisnis. Yang ketujuh, lingkungan sekitar perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan berpikir kreatif. Ada beberapa macam yang menjadi kendala atau penghambat pemikiran kreatif yang dapat dilihat dari perilaku seorang wirausaha. Yang pertama, menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang telah dibuat. Yang kedua, meminimalkan ketersediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi. Yang keempat, menekankan pada nilai yang menghambat pengambilan resiko. Yang kelima, lebih menyukai spesialisasi. Yang keenam, komunikasi yang lemah. Yang ketujuh, mematikan suatu contoh. Yang kedelapan, sistem pengendalian yang kuat dan tidak lentur. Selanjutnya, yang ketiga, usaha meningkatkan kreativitas. Manajemen harus dapat membuat suasana dalam perusahaan agar kreativitas dapat berkembang di antara para karyawan. Tindakan yang harus dilakukan oleh para wirausahawan yaitu memberi izin kepada seluruh karyawan untuk membangkitkan kreativitasnya, toleransi pada kegagalan, ungkapan rasa penasaran, memandang masalah sebagai suatu tantangan, adakan pelatihan kreativitas, memberi fasilitas-fasilitas berupa peralatan, toleransi terhadap waktu, beri penghargaan, perlihatkan contoh-contoh yang sudah ada. Yang keempat, proses kreativitas. Untuk meningkatkan kreativitas memerlukan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu. Langkah pertama adalah persiapan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja. Untuk menyiapkan pemilihan kreatif harus dilakukan hal-hal yang sangat menunjang sebagai berikut. Belajar terus-menerus, banyak membaca tentang apa saja, kemudian berdiskusi dengan karyawan lain, terutama dengan karyawan yang berpengalaman. Langkah kedua, investigation adalah mempelajari masalah dan mengidentifikasi komponen utama masalah. Langkah ketiga, transformasi adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada dengan informasi serta data yang sudah didapatkan. Di sini bisa berlaku analisis convergent dan divergent. Convergent thinking adalah kemampuan melihat persamaan dan hubungan antara berbagai informasi dan peristiwa. Divergent thinking adalah kemampuan melihat perbedaan yang ada. Langkah keempat, inkubasi adalah seolah-olah seorang keluar dari rumah atau melupakan masalah yang dihadapi. Hal ini sangat baik guna menciptakan kreativitas. Lakukan kegiatan yang santai, misalkan olahraga, berkebun,
Di taman, hal ini seringkali memunculkan pemikiran yang kreatif. Langkah kelima, illumination, adalah langkah yang memunculkan ide baru dalam waktu yang tidak terbatas. Biasanya pada saat Anda sudah lupa dengan masalah tersebut. Langkah keenam, verification, adalah melakukan percobaan buat simulasi, tes pasar untuk produk, buat pilot proyek, dan sebagainya untuk memvalidasi ide yang tepat atau akurat, apakah berguna atau tidak. Langkah ketujuh, implementation, adalah tahap mulai mentransformasikan ide menjadi kenyataan dan digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian inovasi. Inovasi menurut Goleman adalah penerapan secara praktis ide kreatif. Inovasi dapat diwujudkan dengan adanya kreativitas yang cukup tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menerapkan suatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Banyak perusahaan yang maju dan berkembang sampai detik ini karena melakukan kreativitas dan inovasi. Banyak warlaba dari luar negeri yang telah menerapkan hal ini dalam bisnisnya bertahan sampai hari sekarang. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan kemampuan inovasi. Menurut Rushdina, cara dalam hal untuk meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan adalah mempelajari inovasi dari pengalaman yang ada, memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi, berorientasi pada perilaku untuk berinovasi, menetapkan tujuan berinovasi, membuat produk penuh inovasi dengan cara-cara yang sederhana, memulai membuat produk dengan inovasi yang paling kecil, melakukan percobaan dan perbaikan, mengikuti alur jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi, bekerja selalu dengan semangat dan mempunyai keyakinan yang kuat akan berinovasi dan risiko. Yang ketujuh, tahap pembuatan inovasi. Proses dalam penemuan inovasi dapat dikelompokkan pada level nasional, kelompok, atau individu. Untuk hal tersebut, wirausaha harus mampu mengelola 4 tahap perbuatan inovasi proses, yaitu yang pertama, pengamatan dan penelitian terhadap lingkungan internal dan eksternal, pilihan terhadap adanya pemicu inovasi, ada banyak pilihan sumber daya dan pembuatan produk dan jasa melalui riset, dimensi tipe inovasi, tahapan inovasi dan level analisisnya adalah sebagai berikut. Inovasi produk merupakan hasil dari seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Inovasi administrasi adalah inovasi yang berkaitan dengan manajemen dan berorientasi pada proses struktur dan manajemen sumber daya manusia, serta sistem akuntansi. Selanjutnya, inovasi kontinum merupakan perubahan yang inkremental ke radikal menurut tingkatan perubahan yang dituju untuk mengerjakan inovasi. Inovasi proses adalah usaha yang menghasilkan produk dan pelayanan yang baik. Inovasi teknik adalah inovasi yang berkaitan langsung produksi sebuah produk. Yang ke-8 yaitu faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan. Rushdina mengatakan beberapa hal yang dapat memberikan tercapainya keberhasilan dalam menciptakan inovasi, yaitu suasana inovasi dan visi, yaitu mempunyai visi yang sederhana dan gamblang serta memberi dukungan yang serius untuk mewujudkan suasana inovasi. Orientasi pasar, yaitu landasan visi mereka yang ada dalam pasar. Selanjutnya, organisasi datar dan kecil. Proses belajar interaktif, yaitu dalam suatu unit organisasi yang inovasi, proses belajar dan penelitian ide-ide mengabaikan fungsi tradisional dalam suatu organisasi. Yang ke-9, mengembangkan keunggulan, diferensi, dan positioning bisnis dengan kreativitas dan inovasi. Dalam bisnis, perlu diciptakan berbagai perbedaan atau membuat usaha baru yang selalu berbeda dengan usaha yang sudah ada. Usaha yang dijalankan harus menciptakan position khusus dalam kegiatannya. Misalnya, dalam hal komoditi,
yang digeluti, pelayanannya, dan sebagainya. Diferensi dan position dapat dilakukan dalam hal yang pertama, produk harus diciptakan model, kualitas, desain, dan khusus yang berbeda dengan produk lain. Misalnya, perusahaan kue dapat membuat kue yang berbeda dalam rasa, bentuk, warna, dan sebagainya. Pelayanan dengan memberikan perlakuan yang istimewa, antar jemput, dan sebagainya. Selanjutnya, menciptakan kemudahan-kemudahan. Dan selanjutnya, harga yang sesuai dengan kondisi konsumen yang dilayani. Memberikan jaminan yang meyakinkan kepada konsumen, berbagai ragam produk sehingga dapat memberikan banyak pilihan bagi pelanggan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.